apa yang akan tersaji. Sebagai penutup dari sambutan singkat kami, penuh harap agar energi positif dan pesan milad kali ini terejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal itu ada hal-hal yang perlu kita resapi dengan akal sehat dan juga dengan hati, bahwa teduh bersaudara akan menguap hanya menjadi mimpi, tidak akan pernah terrealisasi jika masing-masing pihak bertahan dengan ego pribadi, merasa paling benar sendiri, merasa paling amar ma'ruf nahi mungkar atau paling NKRI, merasa paling Pancasilais atau paling Islami, apalagi disertai arogansi, diakutkan dengan fanatisme kelompok yang membumbung tinggi. Jika ada syubhat, mari duduk berdiskusi. Jika ada kabar abu-abu, mari lakukan klarifikasi. Jika ada peristiwa gaduh, mari adakan investigasi. Jika ada salah hilaf, mari mohon maaf dan introspeksi. Bukan jungkir balik melakukan justifikasi, berjibaku menyusun narasi, mencari padanan-padanan memaksakan sebagai tendensi. Jika sudah adem, tidak perlu dipanasi lagi, termasuk dengan aksi bela-bela dan demonstrasi. Maka saatnya kita saling mawas diri. Ormas-ormas Islam mulai NU, Muhammadiyah hingga FPI, mari saling bersinergi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, bukan saling memusuhi meski beda sisi tapi masih dalam limit toleransi. Tunjukkan bahwa kita mencintai negeri ini, kita menerima NKRI meski tidak semuanya teriak NKRI harga mati. Kita terima Pancasila sebagai dasar negeri ini. Keberadaan negeri ini telah diakui dan diijtihati. Para ulama panutan kami mengamini, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Ahmad Dahlan, termasuk para masyayikh Sidogiri. Kecintaan pada tanah air tidak perlu diajari, apalagi diragukan dan dicurigai. Sosial media bukan tempat meluapkan emosi. Tindakan ini sama sekali tidak memberi solusi, malah semakin memperkeruh situasi, membuka celah pihak lain untuk mengadu dua sisi, jadi alat untuk melakukan provokasi, membuat kegaduhan semakin sulit teratasi, karena selalu ada pihak yang tak ingin umat Islam bersinergi. Dari itu, yang mau berbatik silahkan, tanpa mencemooh yang bergamis dan bersorban. Mau dakwah ala Wali Songo silahkan, tanpa nyinyir yang ingin hizbah amar ma'ruf dan berantas kemungkaran. Yang keras jangan menghujat yang ingin menonjolkan keramahan. Yang lembut jangan salahkan yang ingin tampakkan ketegasan. Keras mengikuti Umar dan Ali sebagai teladan, lembut mengikuti langkah Abu Bakar dan Utsman, hormati perbedaan. Ibarat sepak bola, masing-masing pemain punya peranan. Ya, tenang. Ini bukan tentang Barca dan Real Madrid. Ibarat sepak bola, masing-masing pemain punya peranan. Striker menjebol gawang lawan, playmaker membuka serangan, sayap memberi umpan, back memperkuat pertahanan, dan kiper menjaga gawang agar tidak kebobolan. Semuanya bersinergi, berketeraturan, tidak boleh saling menyalahkan. Lucu kalau striker merasa paling benar, menyuruh kiper maju ke depan. Jika semua pemain egois, maka permainan akan berantakan. Yang didapat adalah kekalahan. Musuh tersenyum sedang kita menelan kekecewaan. Di sini saya tidak menyebut Messi atau Ronaldo agar terajut semangat kerukunan, juga tidak menyinggung Barca atau Madrid untuk menjaga perasaan. Toleransi harus tetap proporsional, tidak boleh kebablasan, tidak kaku dan tidak keras hingga sewenang-wenang dalam tindakan. Tidak overlunak sehingga apapun dibiarkan, apalagi sampai membenarkan semua agama dengan toleransi sebagai alasan. Yang aneh bisa toleran dengan yang beda keyakinan,
tapi alergi kepada saudara seiman hanya karena beda sikap dan pergerakan. Kontestasi politik selalu melahirkan ketegangan, apalagi jika dibarengi fanatisme berlebihan. Beda pilihan melahirkan beda sikap dan pandangan. Antar kerabat tiba-tiba ada kerenggangan, sesama sahabat jadi hilang kehangatan. Caci maki tak terelakkan, saudara seiman seolah hendak perang saling berhadap-hadapan. Kebablasan mendukung melahirkan kebencian, mewujudkan permusuhan. Akal sehat sering kalah dengan emosi yang meledak demi membela junjungan. Sesekali kita butuh menoleh pada fakta sejarah sebagai catatan, sebagai bahan kajian untuk pembenahan. Cukuplah sebagai pelajaran cekcok antara sahabat Muhajirin dan Ansor di Sakifah Bani Sa'idah yang tak terelakkan, bahwa politik selalu menjadi pemicu keretakan, bahwa fanatisme kelompok menyebabkan perpecahan, bahwa ketika membuncah egoisme keakuan, saat itulah terkoyak persatuan. Jangan korbankan persaudaraan hanya karena beda pilihan. Jangan biarkan hubungan dingin membeku gara-gara konflik 5 tahunan. Mari hadapi perbedaan dengan elegan. Jauhi hujatan, cacian, dan hinaan. Cebong dan kampret adalah nama hewan. Sangat tidak elok digunakan sebagai sapaan, la siyama untuk panggilan kepada saudara sebangsa, apalagi seiman. Saatnya kubur dalam-dalam, hapus dari ingatan. Awam politik tidak usah berkomentar yang luput konteks, tak tepat sasaran, malah memperkeruh keadaan. Benar apa yang pernah Imam Al-Ghazali katakan, andai orang bodoh diam tak latah ikut-ikutan, maka tidak akan pernah terjadi kegaduhan. Akhiran, kami para panitia tentu memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak keterbatasan, serta memiliki banyak kekhilafan. Karena demikian, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dari keseluruhan hal yang kami persembahkan, berjuta maaf kami haturkan. Termasuk kami dalam memberi sambutan jika ada hal-hal yang tidak mengenakan perasaan, baik perkataan, pernyataan, ungkapan, candaan maupun perumpamaan, mohon dimaafkan. Inilah kami yang penuh dengan kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Alil Wafa, Wakil Ketua Milat Sidogiri. Sambutan yang padat dan berisi menginspirasi kawan-kawan santri.